Jalan Salib pada siang hari ini kita akan buka dengan lagu pembuka Puji Syukur nomor 487. Ya, bagi anak-anak yang mengetahui lagu ini silakan untuk bernyanyi, tapi mic-nya nggak usah dibuka ya. Kita nyanyi lagu Golgota Tempat Tuhanku. Golgota tempat Tuhanku, disalib dan dicela, agar dunia damai pula dengan Allah kaliknya. Dari sana mengalir sungai kasih karunia bagi orang yang berdosa yang memandang Golgota. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersyukur pada Tuhan yang telah menebus dosa dan kesalahan kita, dahulu, kini, dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih, kita akan bersama-sama merenungkan dan mengalami jalan salib Yesus. Melalui ibadat jalan salib ini, Bapak, Ibu guru, serta anak-anak sekalian diajak untuk menyadari kasih Allah yang sungguh besar pada kita. Pengorbanan dan cinta Yesus yang rela bersengsara, wafat, dan akhirnya bangkit untuk kita. Pengorbanannya telah menebus dosa-dosa dan kesalahan kita. Selain itu, pengorbanan dan cinta orang tua serta sanak saudara dalam keluarga kita masing-masing juga membuat kita nyaman dan hidup dengan tentram. Marilah kita, Bapak Ibu guru serta remaja atau anak-anak sekalian, agar kita tetap setia dan peka pada orang tua dan keluarga kita, sehingga kasih Allah yang nyata dalam keluarga tetap berarti dan tidak sia-sia. Marilah kita peduli dan memberikan diri demi kebahagiaan keluarga kita serta sahabat-sahabat kita. Marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami merasa takut. Seluruh jiwa kami dirasuki ketakutan. Tidak sedikit pun kami merasa damai. Hanya ketakutan saja. Takut kalau menghadapi hidup ini. Takut jangan-jangan kami salah mengambil keputusan. Takut ditolak, takut dimarahi, dan takut kepadamu. Tuhan, mengapa begitu sulit mengatasi rasa takut ini? Mengapa begitu sulit membiarkan kasih-Mu membasmi ketakutan kami? Kami merasa tak berdaya mengalahkan ketakutan ini. Tuhan, dunia ini penuh ketakutan. Buatlah ketakutan kami menjadi doa bagi saudara-saudari dan keluarga kami. Biarlah doa jalan salib ini mengangkat hati mereka. Mungkin dengan demikian, kegelapan kami dapat menjadi terang. Rasa sakit dalam hati kami menjadi sumber penyembuhan bagi saudara-saudari dan keluarga kami. Amin. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Karena lebih mementingkan kedudukannya, Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Penderitaan Yesus harus terjadi karena kehendak Allah demi menebus kita. Teman-teman, kita pun seringkali mencari rasa aman dan melakukan kesalahan. Kita tidak peduli bahwa dengan demikian kita melarikan diri dari kebenaran.
Beranikah kita mengikuti suara hati kita? Beranikah kita membela kebenaran dengan resiko dikucilkan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Engkau rela menderita bagi kami anak-anak-Mu. Kerelaanmu untuk berkorban dan menderita di kayu salib adalah bentuk ketaatanmu pada kehendak Allah Bapa. Semoga para pemimpin bangsa kami, para orang tua dan guru, memberikan teladan kebaikan dalam bersikap peduli akan sesama. Dampingilah kami agar terlibat dalam pelayanan gereja dan peduli keluarga kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Anak domba tak bersalah, ajar kami pun berpasrah, taat pada Bapamu. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Dengan tabah dan penuh pengorbanan, Yesus memanggul salibnya. Darah bercucuran di wajahnya karena mahkota duri yang menusuk di kepala. Roh kesetiaan menaungi Yesus dalam perjalanan ke Golgota. Teman-teman, berbeda dari Yesus, kita mudah mengeluh atas beban hidup kita yang lebih ringan. Yesus telah menunjukkan keteguhannya untuk menjalankan kehendak Bapanya. Beranikah kita bertekun tanpa keluhan demi kepentingan yang lebih besar? Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kami sering mengeluh dan bahkan mudah menyerah ketika menghadapi banyak tugas dan mengalami konflik dengan teman serta orang tua. Semoga kami menjadi anak-anak-Mu yang setia dan mengalahkan godaan-godaan yang melemahkan semangat juang kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kayu salib Ia panggul, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Perjalanan ke Golgota terasa semakin berat. Dengan terhuyung-huyung, Yesus tetap melangkahkan kakinya sambil memanggul salib. Namun, akhirnya Yesus jatuh. Ia berusaha bangkit dan memikul kembali salibnya. Teman-teman, kejatuhan kerap kali kita alami. Berbeda dengan Yesus yang berusaha bangkit kembali. Kita malu untuk bangkit di saat kita jatuh. Maukah kita bangkit untuk menyongsong masa depan yang lebih baik? Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, beban salib-Mu sangat berat. Siksaan yang Engkau alami semakin hebat dan akhirnya Engkau terjatuh. Sebagai remaja, seringkali kami merasa beban salib kami sangat berat. Mampukan kami untuk bangkit dan memikul beban salib dengan penuh kepercayaan bahwa Engkau menjadi sahabat yang senantiasa menyemangati kami. Amin.
Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi karena salib yang berat. Perhentian keempat. Yesus bertemu dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Tanpa takut, Bunda Maria menerobos kerumunan orang banyak dan menemui Yesus di jalan salibnya. Yesus memperoleh penghiburan dan kekuatan untuk meneruskan langkahnya. Teman-teman yang terkasih, Papa Mama sering meneguhkan kita dengan sapaan dan tegurannya. Mereka menghibur kita saat kita sedih, gagal, dan putus asa. Apakah kita mau bersyukur atas kehadiran orang tua kita dan mendoakan mereka? Marilah berdoa. Allah, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah mengaruniakan orang tua yang baik kepada kami, seperti Bunda Maria yang sangat mencintai anaknya. Dampingilah orang tua kami, agar mereka memiliki waktu yang cukup bagi kami anak-anaknya, dan memberi teladan kebaikan melalui pelayanan mereka di gereja dan masyarakat. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Oh Maria, Bunda Kudus, yang setia ikut Yesus, Kau teladan hidupku. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Beban salib semakin berat, sedangkan Golgota masih jauh. Langkah Yesus semakin lambat. Para serdadu memaksa Simon dari Kirene untuk memanggul salib Yesus. Teman-teman, kita sering lupa bahwa di sekitar kita masih banyak yang membutuhkan perhatian kita. Kita sering malas untuk solider dengan mereka. Bersediakah kita melakukan tindakan solidaritas dengan tulus? Marilah berdoa. Yesus yang baik, sebagai remaja, kami masih sering hanya mementingkan diri, kurang peka dan tidak tahu terhadap kebutuhan dan penderitaan sesama. Semoga kami bersedia membantu sesama melalui perbuatan nyata bagi sesama kami. Semoga kami dapat menjadi orang Samaria yang baik hati bagi siapapun yang kami jumpai. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Apapun yang Kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Perhentian keenam, Veronica mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Orang-orang banyak bersorak-sorai atas penderitaan Yesus. Namun di tengah keramaian itu, Veronica menerobos serdadu yang berjaga
mendekati Yesus dan membersihkan wajahnya yang berlumuran darah, bercampur keringat dan debu. Teman-teman, banyak di antara kita yang menjadi korban karena kesalahan orang lain. Beranikah kita membela mereka, mendekati dan berteman dengan mereka? Marilah berdoa. Yesus, kami sering kurang berani melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti yang dilakukan oleh Veronica terhadap dirimu. Kami takut menanggung resiko dari perbuatan baik kami. Semoga kami berani memberikan teladan sikap menghormati sesama dan mau bergaul dengan siapa saja tanpa melihat kekurangan dan kelebihannya. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Bila kita meringankan luka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Panasnya matahari dan jalan yang menanjak lagi berbatu membuat Yesus semakin kelelahan. Akhirnya, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Tetapi Yesus bangkit kembali dan berniat menyelesaikan jalan salibnya sampai akhir. Teman-teman, kejatuhan sering kita alami, termasuk di dalam keluarga. Kita pun diajak untuk optimis dan yakin bahwa dengan bantuan Tuhan, kita bisa mengatasi masalah kita. Marilah berdoa. Yesus, Engkau memberikan teladan rela berkorban dan tidak mudah menyerah dan mengajak kami bangkit kembali manakala kami jatuh, gagal, dan putus asa dalam memikul beban hidup. Engkau terjatuh untuk kedua kali, namun Engkau tetap bangkit kembali. Semoga kami pun tidak mudah putus asa dan mau bangkit kembali. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Bila mana kami goyah dan tercampak karena salah, ya Tuhan tegakkanlah. Perhentian ke-8. Yesus menasihati para wanita yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Banyak orang mengikuti jalan salib Yesus, tidak terkecuali wanita-wanita Yerusalem. Bagi mereka yang menangisinya, Yesus berkata, "Jangan menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Teman-teman, banyak orang-orang yang mengalami kekurangan. Bersediakah kita mengikuti teladan Yesus dengan membantu dan menghibur mereka? Marilah berdoa. Yesus yang baik, kami sering merasa kasihan pada penderitaan sesama, namun terkadang kami tidak berbuat apa-apa untuk meringankan beban mereka. Semoga kami bertumbuh menjadi pribadi yang peka, peduli, dan berempati dengan sesama. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Dalam tobat yang sejati,
kini akan kuratapi dosa dan pelanggaran. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Puncak Golgota sudah tidak jauh lagi, namun kekuatan Yesus sudah terkuras habis. Ia jatuh untuk ketiga kalinya. Cintanya pada kita yang sedemikian besar membuat Yesus berusaha bangkit dan meneruskan perjalanannya. Teman-teman, Yesus jatuh lagi. Dia berusaha bangkit lagi. Kita juga sering jatuh dan selalu ada godaan bagi kita untuk menempuh jalan pintas. Bersediakah kita menempuh kejujuran untuk bangkit kembali? Marilah kita berdoa. Yesus, Engkau jatuh untuk ketiga kalinya, namun tetap tidak mau menyerah demi menyelesaikan tugas mulia untuk membebaskan dan menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa. Semoga kami mampu meneladani perjuangan-Mu dan menjunjung tinggi nilai pengorbanan dalam mencapai cita-cita hidup kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tangan-Mu ulurkanlah. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menembus dunia. Akhirnya, sampai juga Yesus di puncak Golgota. Para serdadu dan orang-orang Yahudi merampas satu-satunya pakaian yang masih melekat padanya. Di depan banyak orang pakaiannya diundi. Teman-teman, dengan menjauhi mereka yang kekurangan dan hanya mau bergaul dengan orang yang setara, kita telah menyakiti Yesus. Maukah kita peduli dan tidak mengucilkan orang yang menderita? Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Putramu Yesus dipermalukan dan diremehkan oleh para serdadu yang kasar dan kejam. Berikanlah kami kepekaan dan kelembutan hati agar tidak mempermalukan dan menghina sesama kami. Semoga dengan semangat kasih dan pengorbanan-Mu, martabat kami sebagai manusia semakin dimuliakan dan kehadiran kami menjadi berkat bagi teman-teman, orang tua, dan keluarga kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Pakaian-Mu dibagikan, martabat-Mu direndahkan. Kau tinggikan hartaku. Perhentian ke-11. Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tepat pukul 12 siang, tubuh Yesus yang sudah sangat lemah dibaringkan di atas kayu salib. Tangan dan kakinya dipaku. Darah segar memancar keluar. Rasa sakit yang luar biasa ditanggungnya.
Teman-teman, betapa sering kita menyalibkan orang tua, teman, dan keluarga kita dengan berbagai tuntutan kita. Kita merasa senang ketika melihat mereka mengibah. Kita sering tidak sadar bahwa dengan tindakan ini, kita telah menyalibkan Yesus lagi. Marilah berdoa. Yesus, dalam kehidupan sehari-hari, kami juga sering menyalibkan teman-teman kami sendiri ketika kami memusuhi dan mengucilkan mereka dari pergaulan. Semoga kami mampu untuk mengasihi teman-teman yang kami anggap sebagai musuh dan seringkali menjengkelkan bagi kami. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Dari salib kau melihat, tak terbilang yang menghujat. Berapakah yang taat? Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Matahari redup, mendung bergelayut, suasana mencekam, langit semakin gelap. Tepat pukul 3 sore, petir menggelegar, memekakkan telinga. Yesus berseru, Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Lalu Yesus wafat. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa yang baik, dengan wafat di salib selesai sudah derita Yesus Putramu. Cinta, kesetiaan, ketaatan, kerelaan berkorban adalah teladan yang diwariskan Yesus kepada kami. Semoga kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa kami semakin harmonis karena tercipta kedamaian dan kasih persaudaraan tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan. Semoga kami semakin dikuatkan ketika harus berkorban bagi sesama dan diri kami sendiri, sehingga kami tidak mudah mengeluh dan menyerah walaupun perjuangan itu terasa sangat berat. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan. Wafat-Mu menghidupkan. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di kaki salib berdiri Bunda Maria dan Yohanes, murid yang dikasihinya, dan beberapa orang lain. Karena hari itu adalah hari persiapan Sabat, Yusuf dari Arimatea meminta izin kepada Pilatus untuk menguburkan jenazah Yesus. Bunda Maria menyambut dan memangku jenazah Yesus yang penuh luka. Semua peristiwa itu disimpan dalam hatinya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah mencurahkan cinta-Mu kepada kami manusia.
kepada kami manusia berdosa dengan cinta sehabis-habisnya. Bantulah kami agar sanggup menanggung beban hidup, bersikap baik dan tulus terhadap semua orang yang kami jumpai, seturut teladan Bunda Maria. Semoga kami dapat menjadi pengikut-Mu yang setia. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Salib tanda kehinaan, jadi lambang kemenangan. Karena Tuhan telah menang. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hari sudah mulai gelap ketika jenazah Yesus dimakamkan sesuai dengan adat Yahudi. Ternyata maut tidak dapat mengalahkannya. Pada hari ketiga, Yesus bangkit kembali. Teman-teman, kegelapan kubur sangat menakutkan. Kesunyiannya sangat menggentarkan. Namun, disitulah Yesus memasukinya. Kebangkitannya merupakan tanda bahwa Yesus telah mengalahkan maut. Kita yang beriman pada Kristus diajak untuk tidak takut terhadap maut. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas pengorbanan dan kematian Yesus Putra-Mu demi keselamatan kami. Kami sungguh percaya bahwa Engkaulah Allah yang menguasai kehidupan dan kematian. Semoga kami semakin sanggup berkorban bagi sesama dan keluarga. Semoga bantuan yang kami berikan menjadi tanda bahwa kami semakin peduli pada sesama yang menderita. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk dalam kematian, sampai bangkit mulia. Bapak Ibu Guru serta anak-anak yang terkasih, Tuhan Yesus Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia telah menderita dan wafat di kayu salib. Karena cinta dan demi keselamatan manusia, Dia dengan tulus menanggung seluruh dosa dan kesalahan manusia. Marilah kita meneladani pengorbanan dan ketabahan Yesus dalam hidup kita sehari-hari, terutama dengan memperjuangkan persaudaraan sejati di keluarga, sekolah, masyarakat, agar tercipta kehidupan yang damai dan harmonis. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas teladan yang telah Kau berikan kepada kami. Kami mohon semoga kaum muda semakin peka terhadap kebutuhan sesama, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, mampu menjadi generasi penerus yang patut dibanggakan. Semakin mampu meneladani pengorbanan-Mu dalam hidup sehari-hari. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah memuji Tuhan karena Ia rela wafat di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Sebab kasih-Nya tak terhingga selamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Ibadat jalan salib telah selesai. Wartakanlah kasih Allah dalam hidup dan keluarga kita.
syukur kepada Allah. Mari kita mohon berkat dari Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akhiri ibadat jalan salib dengan lagu penutup, yaitu mari kita merenungkan. Puji syukur 480. Mari kita merenungkan penebusan umat Tuhan, meresapkan dalam hati cinta kasih ilahi. Yesus Kristus Raja Sakti, pengemban amanat suci, penyembuh segala luka, penegak hukum cinta. Baik Bapak Ibu Guru serta anak-anak yang terkasih, dengan demikian jalan salib kita pada hari yang pertama ini. Ya, sampai ketemu minggu depan. Namun sebelum kita tutup, kita foto dulu ya. Oke, di slide yang pertama silakan untuk mengaktifkan kameranya. Ini sebagai absensi ya dari mata pelajaran agama. Sob, silakan untuk mengaktifkan kameranya. Ibu ucapkan terima kasih bagi yang sudah. Dan salah satunya sebagai nilai adalah Ibu akan memasukkan ini ke dalam pelajaran agama, karena ini masih masuk dalam pelajaran agama. So, silakan untuk mengaktifkan kameranya dulu. Oke, sudah ya, Ibu screenshot. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sebentar ya. Slide yang kedua. Oke, silakan untuk mengaktifkan kameranya. 1, 2, 3. Ya, anak-anak, terima kasih sudah mengikuti jalan salib pada hari ini. Sampai ketemu hari Jumat depan. Namun sebelumnya bahwa untuk pertemuan Jumat depan, nanti saya akan minta dari beberapa anak, ya, dari beberapa anak untuk membantu membacakan dalam setiap perhentiannya. Gitu ya. Oke, selamat siang semuanya. Selamat Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.